Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Mulyani, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Donggala dari SMA Negeri 1 Sindueto Bata. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya yaitu Bapak Andi Fareza sebagai guru matematika di SMA Negeri 1 Sindueto Bata. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Pak, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebab nanti saya akan melakukan observasi untuk mengamati proses pembelajaran Bapak di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas sebagai tugas saya. Nah, adapun tujuan yang dilakukan untuk supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya Bapak lakukan. Dan mengapa kita melakukan percakapan praobservasi ini, ya ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak akan mengajar di kelas, agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Pak, adapun beberapa pertanyaan berkaitan dengan persiapan pembelajaran, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Ya. Baik, pertanyaan pertama Pak, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya? Ya, oke. Pada pertemuan yang nantinya saya akan membawakan materi matriks. Pada materi ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah di mana siswa dapat menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Oh iya, berarti materinya tentang matriks, Iya. bagaimana operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks, seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak lakukan observasi Ya. nanti? Untuk pada area pengembangan ini saya khususkan pada ranah keterampilannya, karena di bagian matriks ini ada beberapa masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya siswa dibutuhkan keterampilannya untuk memecahkan masalah itu. Ya. Salah satu manfaat dari materi matriks ini itu bisa diterapkan untuk mencari solusi. Nah, dalam hal ini masalah-masalah matematika itu baik di bidang perdagangan. Jadi siswa merasakan betul manfaat dari apa materi yang dia pelajari. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali Pak. Berarti bagaimana materi yang akan Bapak sampaikan nanti itu berhubungan dengan apa keseharian yang bisa Ya. Bapak lakukan nantinya. Ya. Contohnya tadi seperti dalam bidang perdagangan. Seperti. Nah, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas nanti, mungkin dari strategi pembelajaran, kemudian model-model pembelajaran yang akan Bapak terapkan nantinya. Jadi di sini rancangannya nanti dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, jadi siswa saya akan menerapkan model kooperatif, di mana siswa akan dikelompokkan dan di situ mereka bisa saling bekerja sama. Di sini nanti Bu saya akan bagikan lembar kerja. Iya. Lembar kerja, di lembar kerja situ nanti mereka bisa membahas seperti apa itu penjumlahan matriks, pengurangan matriks. Ya, penjumlahan matriks, pengurangan matriks. Kemudian juga ada strategi tanya jawab, baik sesama teman kelompok. Nah, dan di sini saya juga ikut dalam hal membimbing saja, Bu. Kayak begitu. Iya, benar sekali. Membimbing saja. Ya, seperti itu kira-kira gambarannya. Iya, berarti sebagai guru Bapak bertindak sebagai among ya? Iya. Menuntun murid untuk bisa aktif dalam kolaborasi nantinya. Oke. Selanjutnya Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nantinya di kelas? Jadi media di sini saya akan menggunakan
tentunya slide PowerPoint Iya. yang akan ditampilkan nanti di melalui Infocus. Ya. Jadi saya beri dulu semacam tayangan awal gitu, tentang materi matriksnya sebelum akan saya bagikan LKPD-nya. Nah, jadi mereka dulu diajarkan dulu, diberikan dulu pemahaman seperti apa itu konsep matriks sebelum kita nanti menerapkan ke operasinya, baik itu penjumlahan dan pengurangan. Jadi di slide itu saya lengkapi dengan video pembelajaran. Gitu. Yang tentunya yang kedua tadi itu LKPD. Nah, di situ saya bisa melihat gambarannya apakah siswa ini benar-benar tujuan yang saya lakukan itu, pembelajaran saya itu tujuannya tercapai tidak. Nah, bisa dilihat dari LKPD-nya seperti itu. Iya. Ya, benar sekali Pak, luar biasa. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan di jam keberapa? Ya, rencana materi matriks ini akan saya ajarkan di minggu depan, Bu. Iya, minggu Tepatnya depan. hari Kamis. Oh iya. Di kelas 11 IPA 3 jam pertama itu. Itu hari apa Pak? Hari Kamis. Hari Kamis di jam pertama Jam ya? pertama kelas 11 IPA 3. Ya, berarti saya nanti akan bersama-sama dengan Bapak untuk proses supervisi ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Jadi di hari itu nanti saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas selama proses yang Bapak lakukan. Kemudian setelah pembelajaran kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Oke, sebelum kita akhiri percakapan kita ini Pak, apa yang Pak Andi Fareza dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Iya, sangat baik sekali Bu. Jadi dari sini juga saya bisa belajar. Ya. Ya, tentunya sangat banyak biasa kekurangan ketika kita masuk ke kelas. Ternyata biasanya ada hal-hal yang perlu dilakukan, ya, yang mungkin di luar dari yang sudah kita rencanakan dalam RPP gitu. Ya, semoga ini bisa memotivasi dan membantu saya tentunya Ibu untuk merancang proses pembelajaran ke depannya. Ya, benar sekali Pak. Jadi yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini yaitu mengenai rencana ke depannya. Bapak sudah persiapkan pembelajaran yang baik untuk peserta didik Bapak, namun ada pun kekurangan Bapak mungkin dapatkan saat percakapan kita, nanti mungkin Bapak akan perbaiki. Seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Andi atas waktunya. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas supervisi akademik dan di percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akhirnya bertemu kembali ya. Nah, hari ini Ibu akan bekerja sama dengan Pak Andi dan Pak Andi akan bekerja sama dengan kalian semua. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Pak Andi hari ini akan melakukan praktek mengajar dan Ibu akan melakukan praktek supervisi sebagai tugas Ibu mengikuti program pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini, sehat? Jadi sebelum kita belajar, maka kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, jadi Bapak akan mengambil kehadiran sekalian. Agus, Aisyah, Alisa, Alia Ananda,
Nadia. Terus Sabika. Ya, jadi sebelum kita lanjut pada materi, Bapak akan melakukan screening. Jadi mungkin belum pernah dikasih dapatkan ya? Iya, Pak. Pertemuan kita. Lupa. Sekarang Bapak minta adik-adik yang ada di kelas ini bernyanyi bersama-sama. Ya, Pak. Ternyata dibagi semua suara. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang matriks. Jadi mari kita amati video yang Bapak tayangkan pada hari ini. Jadi Bapak minta perwakilan dari siswa untuk menanggapi, ya. Ya, jadi yang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Adapun materi kita pada hari ini yaitu matriks. Ini merupakan materi dari kelas 11. Matriks. Jadi apa sih arti dari matriks ini? Matriks adalah susunan berbentuk persegi panjang dari M kali N elemen atau biasanya isinya itu adalah berupa bilangan yang disusun dalam M baris dan N kolom. Lalu, untuk matriks ini sendiri, simbol matriks itu menggunakan huruf kapital. Contohnya di sini adalah matriks A dan matriks B dibuat dalam bentuk huruf kapital. Lalu, untuk ordo matriks adalah banyak baris dan kolom pada matriks. Contohnya adalah matriks A, M kali N. M kali N ini merupakan ordo dari matriks A, di mana N itu menandakan banyaknya baris dari matriks A, dan N ini menandakan banyaknya kolom pada matriks A. Itulah arti dari M kali N, yaitu baris kali kolom, yang menandakan berapa banyakkah baris maupun kolom pada suatu matriks. Adapun bentuk umum dari suatu matriks yaitu, contohnya, huruf kapital ini merupakan arti dari matriks A atau namanya adalah matriks A. Sedangkan untuk 4 kali 3 ini merupakan ordo dari matriks A yang menandakan bahwa di sini ada 4 baris dan 3 kolom anggota dari matriks A. A sampai L ini merupakan elemen-elemen dari matriks A atau anggota dari matriks A. Untuk ABC ini merupakan baris pertama dari matriks A. Kemudian DER ini merupakan baris kedua. GHI ini merupakan baris ketiga. Dan JKL ini merupakan baris keempat. Ingat ya bahwa baris itu selalu mengarah secara horizontal. Sedangkan kalau yang vertikal seperti ini, A, B, G, dan J ini merupakan kolom
Kemudian BEHK ini merupakan kolom kedua pada matriks A, dan CFIL ini merupakan kolom ketiga pada matriks A. Karena kita sudah mengenal mana baris dan mana kolom pada matriks A. Maka itu berada di baris dan kolom keberapa? Sekarang kita tandai. Yang ditanyakan di sini adalah E. Maka kita lihat E ini terletak di baris keberapa? Nah, di sini ya, E terletak di baris kedua. Lalu kita tandai lagi, E itu terletak di kolom keberapa? Iya, E terletak di kolom kedua. Maka E ini berada di baris kedua kolom kedua. Kemudian G, jika yang ditanyakan itu adalah G, maka kita tandai lagi di sini manakah baris dan kolom pada urutan G. Kita lihat G ini terletak pada baris ketiga dan kolom pertama. Maka G ini di baris ketiga kolom pertama. Selanjutnya adalah jadi 2 kali 3. Berarti banyaknya baris dan kolom yang mula-mula pada matriks tersebut setelah ditranspos itu akan menjadi kebalikannya. Misalkan di sini ada 3 kali 2, maka setelah ditranspos dia akan menjadi 2 kali 3. Di mana mula-mula 3 baris 2 kolom akan berubah menjadi 2 baris 3 kolom. Perubahan lainnya terletak di sini ya. Pada baris berubah menjadi sebuah kolom, di mana penulisan awal mulanya kita buat menjadi baris itu akan menjadi kolom nantinya. Jadi kita tinggal mengubah posisinya saja. Itu tidak hanya berlaku untuk 5 dan 2 saja, tetapi juga untuk 4, 1 dan 3, 6. Coba perhatikan di sini. Video mengenai tentang matriks dan transpos matriks. Oke, sekarang akan Bapak tanya kembali, Bapak uji, Bapak minta perwakilan dari siswa untuk menuliskan satu buah contoh matriks. Ya, coba. Siapa yang mau coba? Oke, Muhammad Isa. Silakan. Oke, sekalian, mari perhatikan matriks yang dituliskan oleh salah satu teman kita. Itu merupakan matriks yang berorder 3 kali 3. Minta satu orang lagi perwakilan untuk membuat matriks transpos dari matriks A. Transpos dari matriks. Masih ingat apa tadi itu transpos? Perubahan letak elemen. Perubahan Letak elemen. baris menjadi kolom. Ya, siapa yang bisa? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Fadila. Oke. Ya, tepuk tangan dulu untuk kasih memberikan satu buah contoh matriks dan mencoba untuk mentransportasinya. Oke, jadi adik-adik benar seperti itu ya. Ketika kita disuruh menuliskan sebuah matriks, nah ini salah satunya matriks yang berorder 3 kali 3. Matriks yang mempunyai 3 baris dan kemudian untuk mentransposkannya
kita cukup menukarkan posisi baris menjadi baris pertama menjadi kolom pertama, seterusnya baris ketiga menjadi kolom ketiga. Oke. Jadi adik-adik, hari ini Bapak akan membagi adik-adik ke dalam kelompok. Silakan menyelesaikan. Perhatikan dulu terkait tugas yang akan Bapak berikan hari ini. Ya Pak. Hari ini kita lanjut pada materi tentang penjumlahan matriks. Ya, tentang penjumlahan matriks. Misalkan kita punya matriks A yang berordo 2 kali 2. Ini masih ingat ya? Dalam garisnya ada 2. Tuliskan entry-nya A11, A12, A21, A22, dan matriks B dan 2. B11, B12, B21, B22. Oke. Sekarang dari kedua matriks ini kita akan mencoba menjumlahkan. Matriks A kita jumlahkan dengan matriks B. Jadi kita tulis seperti ini. A, matriks A ditambah B. Kita tulis kembali dulu entry matriksnya. A11, A12, A21, A22 tambah dengan B11, B12, B21, B22. Oke. Sudah jadi. Untuk aturan menjumlahkannya yang kita perhatikan adalah entry matriks yang seletak. Misal seperti ini. Posisi A11, maksudnya ini entry-nya berada pada baris pertama kolom. Ini kita jumlahkan yang entry-nya sama. Berarti kita harus jumlahkan dengan B11 gitu. Gitu juga A12. Berarti kita jumlahkan dengan B12 dan seterusnya. Jadi A11 ditambahkan dengan B11. Terus A12 itu kita jumlahkan dengan B12. A21 ditambah Nah, jadi seperti ini aturannya. Jadi kalau matriksnya sudah berisi bilangan, kita jumlahkan saja berapa hasilnya begitu ya. Nanti hasilnya berapa? Inilah yang menjadi hasil penjumlahan antara matriks P dan matriks B. Gimana? Ada yang ditanyakan sebelum Bapak bagikan tugasnya? Oke. Nah, sekarang akan Bapak bagikan tugasnya. Di sini ada matriks yang tapi entry-nya belum lengkap. Nah, Bapak minta dilengkapi dulu, kemudian dijumlahkan ya.
nanti dilengkapi masing-masing case-nya dan didiskusikan ya. Sama seperti itu ya. Lihat yang seretak. Ada yang ditambah. Kita akan dituliskan itu. Oh iya, kalau ini bisa berapa? Ini enggak yang sama yang serentak. Ya Pak. Iya Pak. Ya, terus Pak. MC-nya si jadi yang kosong ini silakan untuk melengkapi. Ya, yang angka yang model begitu, ini kan sebarang angkanya itu 3, 4, 5, 6 kan. Nah, bisa angka negatif, positif, negatif. Ya. Oh, tidak mesti. Ya lengkapi saja. Pakai dengan berapa? Nanti kalau sudah lengkap matrik dengan sepeda matrik ini kan soal lengkap entry-nya begitu kan? Setelah dilengkapi Ini nama kelompok Tapi kalau sudah lengkap semua entry ini, yang diagonal. Kalau diagonal dia itu satu. Oh iya, ini mana diagonal? Iya, itu juga P. Iya, yang penting dia penulisan masif itu bisa. Jadi sudah paham tadi ya? Ini boleh pakai bilangan. Buat iya, barang buat positif negatif hanya melengkapi dan penting saja. Kalau sudah jadi mobilnya, intinya iya. Bahas ada masalah tuh. Yang terletak. Kan kayak kemarin Pak, ada yang bapak kami ini jadi kan dia taruh itu abad kan simbolnya itu tidak boleh pakai hati. Berarti ini bisa digunakan simbol identitas juga. Ini saja tinggal tetap Iya, ini saja, mungkin saja. Bisa sebenarnya bisa, cuma ini lengkapi saja untuk anu ini masalah ini lengkapi saja dia punya matriks ini entry-nya baru nanti jumlahkan beta matrix. Ini kan sudah bapak tulis beta matrix. Untuk ke depannya bisa jadi bebas pakai huruf titik untuk identitas bisa. Iya dijumlahkan. Nah, menjumlahkan ada masalah. ini kan acaranya kaget mati kan. Oh dosa. Ya langsung. Ya isi bilangan saja. Oke, baiklah adik-adik, untuk diskusi kelompoknya dicukupkan. Sekarang Bapak minta perwakilan kelompok untuk mengutarakan hasil pekerjaannya. Minta kelompoknya minta, silakan.
Untuk kelompok yang lain, diperhatikan temannya menjelaskan dan ditanyakan apa yang tidak dipahami dari hasil penjelasan temannya. Iya Pak. Boleh? Oke. Baik, silakan Rita. Jadi teman-teman, di sini kelompok kami memilih angka ini dan dimasukkan di sini untuk menambahkan itu ketahuan saja begini. Nah, untuk menambahkannya lagi itu untuk P pada baris pertama dan kolom pertama itu ditambahkan dengan matriks I di kolom pertama dan baris pertama juga seperti 1 ditambah 20. Kemudian yang di baris pertama dan di kolom kedua ditambahkan pula dengan di baris pertama di kolom kedua yaitu 12 ditambah 0 dan terus seterusnya Pak. Habis itu kita jumlahkan dan dapatlah hasilnya 21, 12, 21 dan seterusnya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada? Sudah jelas? Oke. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol untuk kita semua. Pesan Bapak, hati-hati nanti pada saat mengoperasikan ya. Nah, karena di sini kalau masalah konsep penjumlahannya sudah benar semua. Yang dijumlahkan itu yang serentak. Nah, hanya saja hati-hati pada saat menjumlahkan. Ketika mungkin nanti kayak entry-nya ada yang negatif. Terima kasih adik-adik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, oh ya, ada yang Bapak lupa. Mari perhatikan dulu. Ada yang penting kita perhatikan itu ketika kita menjumlahkan sebuah matriks. Kapan matriks itu bisa dijumlahkan? Perhatikan dulu ordonya. Bagaimana kedua matriks atau lebih itu bisa dijumlahkan? Coba perhatikan di bagian ordonya. Nah, ini kan ordonya matriks 3 kali 3 itu matriks P kan? Dijumlahkan dengan matriks ordonya berapa? Nah, sekarang pertanyaannya kapan matriks itu bisa dioperasikan seperti penjumlahan? Iya, apabila ordo matriks yang kita jumlahkan itu sama, jadi bisa kita jumlahkan. Kalau tidak sama, oke, itu yang harus kita dibutuhkan konsep untuk menjumlahkan dua matriks. Jadi tidak mesti dua matriks, bisa sampai 3 matriks, 4 matriks. Yang penting diperhatikan yang dijumlahkan itu yang serentak. Paham ya? Oke. Sebelum kita akhiri, Bapak minta perwakilan kelompok untuk merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta satu orang siswa merefleksi seluruh kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan saya bisa tahu cara menggunakan matriks. Ini saja. Terima kasih atas refleksinya dari adik Muhammad Ihsan. Sekarang sebelum kita tutup, Bapak minta satu orang siswa lagi untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini terkait tentang operasi penjumlahan matriks. Ya, silakan. Kesimpulan dari saya bahwa pengoperasian matriks dilakukan ketika ordernya salah. Cara menjumlahkannya? Terus cara menjumlahkannya yaitu dari baris 1 dijumlahkan ke kolom 1. Silakan. Iya, serentak. Ya, serentak. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol untuk kita semua.
di rumah materinya diulangi kembali ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Sri Mulyani? Alhamdulillah sehat, baik Ibu. Baik Pak Guru. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ini masuk di pendampingan yang kelima. Jadi untuk pendampingan kelima ini mungkin sebelumnya Ibu Sri sudah disampaikan juga ya di grup. Nah, terkait untuk pendampingan kelima ini saya lebih menyaksikan atau menyimak bagaimana kegiatan Ibu Sri untuk kepada rekan sejawat dalam melakukan coaching. Nah, untuk itu yang Pak Guru mengajar apa Pak? Matematika apa? Berapa? Kelas 11. Alhamdulillah kemarin sudah disupervisi ya oleh Ibu Sri ya. Alhamdulillah. Oke, baik, untuk hari ini saya akan langsung saja melihat bagaimana proses dari coaching Ibu Sri selaku CGP saya kepada Bapak Guru ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Ibu Sri. Selamat pagi Pak Andi. Ya, meskipun sudah siang hari, harus semangat pagi. Semangat pagi ya. Ya, baik Pak Andi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah bersedia bersama saya dengan tugas di CDP ini. Nah, kemarin kita sudah melakukan percakapan praobservasi, kemudian saya juga sudah melakukan supervisi di kelasnya bersama dengan Pak Andi dan siswa di kelas 11 MIPA 3 ya kemarin. Iya. Nah, hari ini kita akan melakukan sedikit percakapan terkait pasca observasi dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin. Apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya yang saya ingin tanyakan bagaimana perasaannya Pak Andi terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Karena itu baru pertama juga saya alami. Jadi perasaan itu ada juga sedikit nervous. Karena posisinya baru. Oh iya. Jadi rekan sejawat yang di coaching. Jadi ada sedikit nervous ya Pak Andi ya. Tapi bagaimana setelahnya Pak? Ada perubahan dari sebelum observasi kemarin yang dilakukan. Oke. Saya melihat juga Pak Andi sudah menerapkan SBK nih kemarin. Mungkin setelah SBK itu sudah agak cair ya. Oke, baik Pak. Bisa Bapak ceritakan kembali mengenai area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di kelas? Kemarin kan sudah Bapak sampaikan ada beberapa area pengembangan. Nah, boleh Bapak ceritakan kembali? Jadi pada area pengembangan, jadi di situ kemarin saya melihat bagaimana perkembangan siswa dalam menerapkan konsep penjentahan dan pengurangan matriks ini. Ada situasi-situasi masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya melihat dari segi penerapan konsepnya, alhamdulillah sebagian besar sudah bisa siswa menerapkannya. Namun masih ada beberapa siswa yang menjadi kendala yang mungkin belum bisa menerapkannya begitu. Oh iya, berarti itu terkait keberhasilan dalam proses pembelajaran ya Pak? Iya. Nah, kalau saya boleh tahu Pak, dari skala 1 sampai 10 menurut Bapak keberhasilan yang sudah Bapak capai pada proses observasi kemarin itu sudah di level mana? Bisa dibilang 7. 7 ya. Oke, ya kemudian kalau 7 menurut Bapak apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi di saat itu ya, di saat proses pembelajaran di kelas itu? Jadi rencana yang telah saya buat dalam melaksanakan pembelajaran kemarin, siswa saya
dikelompokkan. Ya. Mungkin ini masalah-masalah yang tidak asing lagi bagi setiap guru. Setiap siswa dikelompokkan, mungkin saja siswa yang kurang berhasil dalam saat proses pembelajaran itu, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Mungkin pada saat pembelajaran itu, kalau faktor dari dalamnya, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, kalau faktor dari dalamnya, dari diri siswa, mungkin pada saat itu moodnya yang kurang bagus atau kesiapan belajarnya. Iya. Kemudian faktor dari luar, mungkin saja pada saat pembagian kelompok tidak bersamaan dengan teman-teman kelompok yang dia harapkan. Seperti itu. Jadi cenderung kurang ikut serta ketika membahas masalah-masalah yang saya tuangkan dalam lembar kerja. Iya, benar sekali Pak Andi. Terkadang memang kita menemukan masalah dan kendala-kendala seperti itu di lapangan. Nah, Pak Andi sudah menemukan ada kendala bahwa ada peserta didik yang ada murid yang ketika tidak bersamaan dengan bestinya seperti itu ya, teman akrabnya, mungkin dia tidak kurang aktif begitu ya. Kurang nyaman Kurang nyaman di dalam kelompok itu. Iya. Nah, ada yang ingin dia tanyakan agak lebih segan. Nah, tidak seluas kalau bestinya. Kalau istilahnya kita sekarang. Nah, menurut Bapak bagaimana langkah Bapak dalam mengantisipasi hal-hal seperti itu agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu? Ya, untuk lebih spesifik lagi, kalau saya lihat dari hasil diskusi kelompoknya, ada beberapa analisis kesalahan yang saya dapatkan. Kalau dari segi penerapan konsep itu sebagian besar sudah. Hanya saja ada kesalahan-kesalahan seperti kesalahan proses. Jadi langkah yang akan saya ambil, siswa-siswa yang terkendala pada bagian itu akan saya panggil pembinaan, semacam, saya pikir kalau antara kita dan mereka, saya pikir akan lebih efektif daripada dibimbing dalam skala besar. Jadi Bapak bisa melakukan coaching dengan murid atau seperti yang disampaikan di Bapak dan Bapak tadi, apa namanya, juga dari institusi. Oke, nah tadi Bapak sudah menyebutkan beberapa identifikasi masalah yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran. Kemudian rencana aksinya Bapak itu seperti apa nantinya? Selain nantinya Bapak akan bertemu face to face begitu, berdiskusi dengan siswa tersebut. Mungkin Bapak punya strategi lain? Mungkin bisa melihat siswa-siswa yang berkompetensi, yang bisa dipersebaya, tapi di bawah bimbingan dan ada penguatan dari saya sebagai mata pelajar. Iya, berarti rencana aksinya Bapak itu nanti akan melakukan bimbingan, tapi selain Bapak juga melakukan bimbingan, Bapak akan meminta bantuan murid lain yang mungkin kapasitasnya lebih daripada teman-temannya seperti itu. Nah, kira-kira kapan Bapak akan mulai melakukan itu? Bertemu dengan siswa yang Bapak maksud, memilih siapa saja yang bisa menjadi tutor sebaya. Untuk masalah waktunya, belum bisa ditentukan sekarang, tapi insya Allah dalam waktu cepat akan saya lakukan, supaya ini nantinya sebelum pindah ke pertemuan selanjutnya, ini masalah sudah fix dulu, supaya ada semacam perubahan untuk
proses pembelajaran ke depannya. Nah, seperti apa dia di kelas, bagaimana seharusnya kalau dia bersama kelompoknya. Baik, berarti Bapak belum menentukan kapan waktunya, tapi Bapak akan usahakan secepat Ya, mungkin. Seperti itu, secepat Pak. mungkin. Ya. Kemudian dukungan seperti apa yang Bapak harapkan atau yang akan Bapak butuhkan nantinya dalam agar proses yang Bapak maksud ini, rencana aksi yang Bapak sudah buat ini bisa terlaksana secara maksimal. Yang pertama, saya juga sering lihat-lihat strategi-strategi pembelajaran yang ada di YouTube, ya guru hebat yang sudah menampilkan aksi nyatanya, itu yang bisa saya adaptasi ke kelas saya, terutama pada karakter siswa yang apa ya, di samping pelajaran saya agak berbeda sedikit dengan pelajaran yang lain, di mana siswa dituntut lebih berpikir kritis. Jadi tantangan yang saya alami sekarang sebagai guru pengajar matematika agak lebih sering cari informasi, supaya itu siswa bagaimana matematika itu setidaknya ada tempat dulu di hatinya. Ya, jadi apa yang kita ajarkan sedikit demi sedikit mungkin bisa diajar. Oke. Nantinya ketika Bapak tadi sudah Bapak rencanakan bagaimana nanti ke depannya supaya proses pembelajaran yang Bapak lakukan itu lebih maksimal dari sebelumnya, sebagai bentuk tanggung jawabnya Bapak. Kemudian nanti saya bisa mendapatkan informasi, siapa tahu kita bisa berkolaborasi kembali dalam pertemuan Bapak yang berikutnya, supaya kita bisa sama-sama merefleksikan apa yang sudah berubah dari sebelumnya, seperti itu ya Pak. Oke, saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ibu saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, alhamdulillah luar biasa ya Pak Guru. Setelah saya menerima dari yang sudah langsung coaching selaku PJP saya kepada rekan sejawat yaitu Pak Guru yang sekarang sudah menyatakan saya, jadi saya sangat mengapresiasi sekali usaha dan juga apa yang menjadi sekarang ini telah berbagi dilakukan oleh Ibu Sri sendiri. Nah, tentunya Pak Guru terus mengikuti perkembangannya. Harapannya ini bisa terus diimplementasikan kelas. Jadi yang menjadi tertarik saya tadi ya metode-metodenya dan cara bagaimana membuat anak-anak supaya tertarik terlebih dahulu ya dengan matematika yang selama ini mereka takuti. Nah, tentunya itu merupakan suatu perubahan yang cukup baik sekali dan masuk dalam kategori di mana mindset kita sudah ada perubahan di situ. Nah, itu berarti sejalan dengan program penggerak Pak ya. Jadi terima kasih sekali Pak Guru telah mengikuti jejak langkah dari Ibu Sri dalam program penggerak, di mana dia saat ini sedang melakukan tugas-tugas dalam penyelesaiannya di program penggerak. Terima kasih kepada Pak Guru yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk bisa di coaching. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Pak Andi. Demikianlah proses percakapan hasil observasi yang sudah kita lakukan. Semoga apa yang kita sudah rencanakan akan berjalan sesuai dengan harapan kita ke depannya demi mewujudkan keberpihakan kepada murid-murid kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.